Shalom, perkenalkan nama saya Resti Udina Jaluhu, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Semester 3, NIM 19010313, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, dosen pengampu yaitu Bapak Uranus Jamili MPDK, mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga. Yang pertama yaitu pengertian keluarga. Keluarga sebagai sistem terkecil dalam kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh dalam pembentukan karakter individu. Pengertian keluarga dalam arti sempit dapat berarti sebagai keluarga inti yang terdiri dari ayah atau suami, istri atau ibu, dan anak. Sedangkan dalam pengertian luas artinya seperti menunjukkan pada keluarga RT atau keluarga Indonesia. Keluarga bukan hanya tempat berkumpulnya ayah, ibu, dan anak. Lebih dari itu, keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk perkembangannya. Menurut Davis dalam buku Murdianto dan Bambang S. tahun 2003, menyebutkan bahwa fungsi keluarga ialah yang pertama yaitu reproduction, yaitu menggantikan apa yang telah habis atau hilang untuk kelestarian sistem sosial yang bersangkutan. Yang kedua yaitu maintenance, yaitu perawatan dan pengasuhan anak hingga mereka mampu berdiri sendiri. Ketiga yaitu placement, memberi posisi sosial, posisi sebagai kepala rumah tangga ataupun posisi lainnya. Yang keempat yaitu socialization, pendidikan serta pewarisan nilai-nilai sosial sehingga anak-anak kemudian dapat diterima dengan wajar sebagai anggota masyarakat. Yang kelima yaitu ekonomis, mencukupi kebutuhan akan barang dan jasa dengan jalan reproduksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan di antara anggota keluarga. Yang keenam yaitu care of the ex, perawatan bagi anggota keluarga yang siap menghadapi yang pada saat itu sudah terlepas dari orang tua. Anak sudah mengerti bagaimana bersikap dan mereka sudah mampu mengambil keputusan sendiri. Menurut pakar pendidikan Bennett Prasanti dan Fitriani tahun 2018, pola asuh orang tua sangat mempengaruhi perilaku anak. Hal itu dapat dilihat dari interaksi antara orang tua dan anak, baik itu pemenuhan dalam kebutuhan fisik, juga kebutuhan psikologis serta sosialisasi norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi keluarga. Secara mendasar, fungsi keluarga yaitu diantaranya adalah sebagai fungsi biologis, ekonomi, afeksi atau kasih sayang, pendidikan, perlindungan, sosialisasi, rekreasi, agama, dan status keluarga. Sebagai suatu organisme mempunyai fungsi biologis, memberikan kesempatan bagi setiap anggotanya. Keluarga di sini menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan dengan syarat-syarat tertentu, sehingga memungkinkan makhluk manusia ini dapat hidup di dalamnya, yang sekurang-kurangnya dapat mempertahankan hidup. Fungsi biologis ini mendasari fungsi reproduksi atau fungsi berkembang biak atau mengembangkan keturunan karena adanya ikatan perkawinan. Pada dasarnya fungsi biologis adalah fungsi untuk hidup bagi setiap anggota keluarga. Fungsi status keluarga merupakan fungsi yang perlu dijadikan acuan dan kriteria pengamatan dan penilaian keberhasilan atau ketidakkeberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga yang lain di dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga sehari-hari. Adapun fungsi keluarga menurut Weni Hulukati tahun 2015 halaman 274 adalah yang pertama yaitu tempat mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma
atau aturan-aturan dalam masyarakat di mana keluarga tersebut berada, sehingga di antara setiap anak dapat bersosialisasi dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang pengertian moral. Moral menurut Sejarkawi tahun 2006 adalah kepercayaan seseorang yang menyangkut dengan perilaku baik atau buruk dan mana yang boleh serta perilaku yang benar atau salah. Sedangkan menurut Suseno tahun 1987 adalah tolak ukur perilaku benar atau perilaku salah individu baik itu secara pribadi dalam masyarakat maupun dalam negara. Pendidikan moral adalah pendidikan yang akan membina seseorang agar dapat berperilaku sesuai dengan nilai moral serta norma agama. Menurut Darmadi tahun 2012 berpendapat bahwa pendidikan moral merupakan suatu konsep yang ditujukan dan diajarkan pada anak untuk menjadikan anak memiliki perilaku yang budi pekerti, berakhlak mulia serta bersikap terpuji, seperti dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menanamkan nilai moral dan norma agama pada anak usia dini, perlu adanya pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan adalah suatu hal yang diulang pada hakikatnya. Pembiasaan merupakan pengalaman seseorang dan jika pengalaman Yang selanjutnya itu terus yaitu diulang, pengertian maka terjadilah afeksi. pembiasaan. Afeksi atau kasih sayang adalah perasaan positif yang mungkin Anda miliki atau Anda ungkapkan untuk orang lain. Pada dasarnya, kebutuhan akan kasih sayang pada manusia adalah unik. Dalam arti kita adalah spesies sosial yang memerlukan tingkat kontak tertentu dengan manusia lain. Afeksi biasanya diidentikan dengan emosi, tetapi sebenarnya ini adalah fenomena yang sangat berbeda walaupun berkaitan erat. Emosi itu sendiri adalah respon internal individu yang menginformasikan probabilitas kelangsungan hidup yang ditawarkan oleh setiap situasi konkret. Sedangkan afeksi adalah proses interaksi sosial antara dua atau lebih organisme. Pengertian afeksi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Goebel tahun 1987. Pengertian afeksi ialah suatu bentuk kebutuhan cinta dan kasih sayang yang di dalamnya terdapat unsur memberi dan menerima. Yang selanjutnya yaitu menurut Kronberg dalam Dirga Gunasa tahun 1989, definisi afeksi ialah kebutuhan manusia untuk memperoleh respon yang baik atau perlakuan yang hangat dari orang lain. Yang ketiga yaitu menurut Scott dalam Sarwono tahun 1991, arti afeksi ialah kasih sayang yang memiliki prinsip dasar perasaan untuk dicintai dan disukai. Selanjutnya yaitu pengertian dari arti pendidikan anak dalam keluarga. Yang dimaksud dengan pendidikan keluarga adalah pendidikan yang harus dilaksanakan dalam keluarga oleh orang tua kepada dirinya sendiri, anggota keluarga yang lain, dan kepada anak-anaknya. Pendidikan anak dalam keluarga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan fungsi pengetahuan anak. Usaha pendidikan dalam keluarga ini bertujuan dalam lingkup kehidupan yang bernilai dan bermakna dalam kerangka sesuatu yang ideal atau maksimal sesuai dengan kemampuan anggota keluarga, termasuk anak dalam keluarga itu. Dalam tujuan pendidikan biasanya terkandung 3 aspek kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan di dalam lingkungan masyarakatnya, yaitu aspek kehidupan pribadi, sosial, dan moral.
Selanjutnya yaitu dalam perkembangan pemikiran anak. Kebanyakan anak sering mengajukan pertanyaan sambil memukul atau saling bermain. Dari perilaku anak yang seperti itu dapat membuat anak melakukan perbuatan di luar kontrol kendali dirinya. Hal ini yang sering membuat orang tua atau yang lainnya beranggapan bahwa anak tersebut berperilaku atau bermoral tidak baik. Tugas berat pada orang tua adalah meyakinkan fungsi keluarga mereka benar-benar aman, nyaman bagi anak-anak mereka. Rumah adalah surga bagi anak, di mana mereka dapat menjadi cerdas, soleh, dan tentu saja tercukupi lahir dan batinnya. Untuk penanaman nilai moral kepada anak, peran orang tua dapat diwujudkan melalui konsep nilai budi pekerti dan pembinaan akhlak. Tentunya di setiap orang tua menginginkan pertumbuhan anak yang berperilaku baik dengan memiliki nilai budi pekerti yang luhur. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa jika semua keluarga atau orang tua memfokuskan perannya dapat memberikan dampak atau keyakinan yang kuat dan besar terhadap peningkatan afeksi dan moral anak, dan tentunya perilaku anak akan menjadi lebih baik. Kesungguhan orang tua dalam memberikan peran sebagai wujud tanggung jawab keluarga atas perkembangan anak, maka menjadikan anaknya dengan mudah menjadi orang yang sukses, dan pemenuhan tanggung jawab orang tua kepada pendidikan anak ini juga memberikan dampak signifikan bagi anak untuk belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertumbuh dalam pengetahuan moral yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan nilai keagamaannya masing-masing. Pada dasarnya, jika moral sudah terbentuk dalam lingkungan keluarga dengan baik, maka hal itu akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jika perilaku moral atau perilaku buruk yang sudah didapatkan anak sejak dini, yang mana pada masa itu anak belum bisa membedakan mana hal yang baik dan buruk, maka akan benar-benar memahami akan perilaku yang benar dan perilaku yang salah, karena pendidikan moral bukanlah pembelajaran yang hanya sebatas memberikan buku atau hanya sebatas pengetahuan tentang baik dan buruk saja, tetapi moral berhubungan dengan psikis atau mental seseorang. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dalam perkataan saya minta maaf dan terima kasih. Shalom.